Tuhan, selamat pagi, selamat lagi kita berbakti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita tahu walaupun kita ada di rumah-rumah kita, tetapi saya percaya Tuhan ada di tengah rumah tangga kita. Karena itu saat ini kita akan mendengar firman Tuhan. Sebelumnya mari kita tundukkan kepala kita untuk kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau menerima berkat firman-Mu. Sebab itu Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang mendengar, supaya kami dapat bersuka cita. Nama Tuhan dipermuliakan buat selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami mau menerima berkat firman-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudaraku, saya akan mengambil ayat di dalam Yeremia 10 ayat yang ke-23. Tetapi sebelum itu kita melihat dulu bagaimana Yeremia adalah keturunan imam yang ada di Anatot di tanah Benyamin. Dan Tuhan utus Yeremia untuk menjadi nabi. Walaupun secara manusia Yeremia pernah menentang kepada Allah karena dia masih muda, tetapi Tuhan katakan kalau Tuhan utus tidak boleh melanggar. Tetapi puji Tuhan, karena itulah firman Tuhan saat ini kita melihat bahwa saya akan mengambil ayat di dalam Yeremia 10 ayat yang ke-23. Firman Tuhan mengatakan, "Aku tahu ya Tuhan, bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya, dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya." Puji Tuhan, dari ayat ini saya akan mengambil tema Allah yang Maha Tahu. Puji Tuhan. Yeremia adalah seorang yang mengasihi, bukan saja mengasihi kepada Tuhan, tetapi mengasihi juga kepada bangsanya. Dan dia juga peduli karena firman Tuhan datang pada saat Yerusalem dikepung oleh tentara Babil, menasihatkan penghakiman sudah datang. Kehancuran Yehuda hanya dihitung detik. Tetapi kita lihat bagaimana Yeremia ini sangat peduli ya, melihat keadaannya terjadi, maka Yeremia selalu menangis ya, berdoa kepada Tuhan, meminta supaya hati dan pikirannya sudah menyatu mendalam kepada bangsanya. Karena itulah walaupun secara manusia menderita, Yeremia bersama bangsanya ia masih memohon kemurahan Allah dengan yakin Allah berkuasa ya mutlak atas perjalanan hidup manusia. Ia mohon kepada Tuhan supaya perjalanan daripada Yehuda merupakan hajaran. Apapun yang dialami oleh Yehuda itu merupakan hajaran daripada Allah untuk membaharui kehidupan bangsanya. Karena itu bukan untuk melenyapkan ya Tuhan. Sebab itu kita melihat bagaimana Yeremia memohon kepada Tuhan supaya jangan dibinasakan. Tetapi kita melihat Yeremia tidak berhenti bergumul berdoa bagi bangsanya. Nah, kita juga menghadapi situasi saat ini ya. Mari kita mau banyak bergumul, banyak berdoa kepada Tuhan ya. Karena itu kita melihat contoh dari Yeremia di dalam saat mengalami penderitaan bangsanya, dia memohon kepada Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh ya. Karena itulah mari ambil contoh teladani Yeremia untuk tak berhenti bergumul dan berdoa bagi bangsa kita. Jadi kita juga berdoa, utamakan untuk bangsa kita dulu ya. Dan saya percaya kalau kita berdoa bagi bangsa kita, yakin di dalam kehidupan kita juga Tuhan tahu. Kita melihat walaupun secara manusia mungkin ya
mustahil, tetapi bagi Tuhan tidak ada satu perkara yang mustahil. Namun kita melihat Tuhan tidak pernah tinggalkan asal kita setia, asal kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jangan kita jauhkan daripada Tuhan, karena minta kasih karunia kepada Allah agar hukuman itu merupakan untuk melihat hidup kita dan membuat supaya hidup kita dapat menyenangkan hatinya Tuhan. Kita melihat firman Tuhan dikatakan manusia itu seperti uap, hari-harinya seperti bayang-bayang, itu di dalam Mazmur 144 ayat yang keempat. Karena itulah mari kita mau meneliti bagaimana kalau manusia itu seperti uap, hilang, tidak ada apa-apanya, malah dikatakan seperti bayang-bayang yang lewat. Ya, memang kalau bayang-bayang itu tidak selamanya selalu terlihat, tetapi kita melihat Allah menginginkan manusia itu jujur, ya. Tetapi kadang-kadang manusia itu cari banyak dalih, ya. Karena itu jangan kita banyak dalih. Kalau Tuhan masih berikan kesempatan untuk kita beribadah dengan sungguh-sungguh. Jangan banyak dalih. Tuhan tidak mau, karena Tuhan membuat manusia itu jujur, ya. Sebab itu mari kita belajar hidup kita juga jujur di hadapan Tuhan, dan Tuhan pasti akan menolong di dalam perjalanan hidup kita. Karena itulah firman Tuhan, kita harus juga taat kepada Tuhan, ya. Jangan kita sombong, jangan kita berontak, jangan kita jauh daripada Tuhan, karena kita tahu kita manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya. Karena itu jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, ya. Jauhkan kakimu dari kejahatan, karena Allah mengasihi jalan-jalannya dan memberi keamanan yang menjadikan sandarannya. Karena Tuhan menghitung langkah kita, tapi tidak memperhatikan, ya, dosa kita. Itu di dalam firman Tuhan dikatakan Ayub 14 ayat yang ke-16. Melainkan mengamat-ngamati jalan kita yang untuk kita berkenan kepada Tuhan. Kalau kita melihat di dalam Mazmur 37 ayat yang ke-23. Kita ingin supaya jalan kita ini berkenan kepada Tuhan. Karena itulah berusahalah untuk kita dapat menyenangkan hatinya Tuhan. Karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan, dan langkah orang diawasinya. Coba bayangkan, langkah kita aja diawasi, kita sendiri tidak mengawasi langkah kita. Kita tidak tahu berapa banyak langkah yang kita lalui. Tetapi firman Tuhan dikatakan segala jalan orang itu terbuka di depan mata Tuhan. Jadi Tuhan tahu kehidupan kita, jalan kita. Kalau kita benar di hadapan Tuhan, saya percaya Tuhan membela kita, Tuhan menolong kita, Tuhan memperhatikan hidup kita. Tetapi sebaliknya, kalau langkah kita di luar keinginan daripada Tuhan, itu Tuhan tidak senang di dalam hidup kita. Karena itulah mari kita mau belajar untuk kita berjalan di dalam jalan yang benar. Sebab itu Allah Maha tahu kehidupan kita, karena kita minta kepada Tuhan supaya Tuhan tunjukkanlah supaya hidup menurut kebenaran dan takut kepadamu. Itu firman Tuhan dikatakan di dalam Mazmur 86 ayat yang 11. Karena itulah biarlah kita minta kepada Tuhan, Tuhan tunjukkan jalan yang benar di dalam kebenaran firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan seringkali kita suka dengar, tetapi saya yakin Tuhan tidak akan biarkan kita. Tuhan pasti akan menolong dan menunjukkan jalan kita untuk kepada jalan yang benar. Memang jalan di dalam dunia ini luas, bebas, tetapi kita tahu jalan daripada Allah itu memang sempit jalannya, ya, sempit.
tidak mudah untuk kita lintasi, tetapi bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan, saya yakin Tuhan pasti menolong hingga kita dapat lewati semua dengan kemenangan yang daripada Tuhan. Sebab itu firman Tuhan agar kita juga takut kepada Tuhan. Mari saudaraku, belajarlah kita takut kepada Tuhan. Bukan berarti kita takut kepada Tuhan artinya kita menghindar daripada Tuhan, tetapi kita harus sadari ada mata Tuhan yang melihat hidup kita. Apalagi di minggu pertama ini, mari kita, walaupun kita tidak bisa mengikuti perjamuan Tuhan, tetapi saya percaya firman Tuhan dikatakan Tuhan tinggal di dalam hidup kita. Kalau Tuhan ada di dalam hidup kita, kita percaya di dalam langkah-langkah perjalanan di awal bulan ini kita akan bersama dengan Tuhan. Tuhan tidak akan tinggalkan kita. Sebab firman Tuhan dikatakan Allah yang tahu hidup kita. Ya, karena itulah mari kita belajar hidup benar di hadapan Tuhan. Dan saya percaya firman Tuhan, saya tidak panjangkan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi bekal di dalam perjalanan hidup kita untuk kita tetap setia kepada Tuhan. Jangan jauh daripada Tuhan. Ya, kita melihat bagaimana Yeremia sanggup untuk belajar, untuk merubah bangsa Yehuda, ya, untuk mereka berbalik kepada Tuhan. Tetapi firman Tuhan dikatakan 2 kali bangsa Israel telah berdosa kepada Tuhan. Sebab itu jangan kita belajar untuk berbuat dosa. Mari kita belajar sungguh-sungguh kepada Tuhan. Maka Tuhan pasti akan menyertai hidup kita. Pasti Tuhan memberkati kita. Puji Tuhan. Baiklah, mari kita sama-sama datang dan berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang sudah kami dengar, meteraikan itu di dalam hidup kami, supaya kami belajar untuk hidup berkenan kepada Tuhan, hidup menyenangkan hati Tuhan, hidup takut kepada Tuhan, hidup percaya kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan, sebab Tuhan tahu kehidupan kami, Tuhan tahu pribadi-pribadi kami, dan Tuhan juga pasti akan memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami percaya termeterai firman-Mu di dalam hidup kami, supaya perjalanan kami yang akan kami lewati, kami yakin Tuhan bersama kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin.